Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang ini kita melaksanakan ujian komprehensif atas nama Ibu Maskupatul Khairiyah. Ya, Iya Pak, maaf Pak suaranya panggilan, bisa dibesarkan sedikit. oke, panggilannya Ibu apa ini? Ibu Maskupah, Panggilannya Bu Imas Pak. Bu Imas. Bu Imas dinas di mana? Saya di SMK Muhammadiyah 2 Metro Pak, Di mana itu? Lampung. Lampung. Ya. SMK Muhammadiyah ya. Sudah PNS Ibu? Belum Pak, masih honor. Masih honor. Baik, RPP yang mau dinilai tentang apa Bu? RPP yang ketiga, yaitu RPP tentang kerja keras dan tanggung jawab Pak. Oke, saya minta Ibu untuk menjelaskan materinya, bukan mengajarnya, Bu ya. Saya minta Ibu menjelaskan materi bahannya selama 5 sampai 10 menit. Silakan, Bu. Ya Pak, terima kasih. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kerja keras dan tanggung jawab. Jadi kerja keras itu adalah uh, sesuatu yang kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Jadi kerja keras itu dapat diartikan dengan bekerja dengan sungguh-sungguh sampai nanti sasaran yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, kemudian uh, kerja keras itu kalau yang saya tampilkan pada waktu pembelajaran itu, kerja keras itu dicontohkan dengan video pembelajaran dari video uh, semut. Jadi kerja keras seekor semut yang dapat kita ambil materinya, kemudian kita ajak untuk siswa berpikir bagaimana cara semut untuk bekerja keras dalam setiap harinya. Kemudian dasar dari bekerja keras itu surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نشيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبخ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Kemudian perilaku yang mencerminkan kerja keras itu ketika kita bekerja, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita memper, apa, kita kalau udah punya tugas sesuatu, kita kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan keikhlasan. Itu contoh perilakunya. Terus kalau kita punya tugas, itu nggak ditunda-tunda dan segera dikerjakan. Kemudian ada materi tentang kerja keras itu, ada hikmahnya. Yang pertama, kalau kita bekerja keras itu dapat mengembangkan kemampuan diri kita. Karena dengan bekerja keras, kemampuan kita akan semakin meningkat. Kemudian hikmah yang lain adalah eh, dapat membentuk diri agar membentuk sikap tanggung jawab. Jadi kerja keras dan tanggung jawab itu ada hubungannya. Kemudian orang yang bekerja keras biasanya itu akan mendapatkan kesuksesan. Selain kita berikhtiar juga bertawakal, tapi dengan kerja keras itu biasanya kita mendapatkan kesuksesan. Dengan kesuksesan, maka kita juga bisa untuk meningkatkan derajat kita di dalam masyarakat. Kemudian bisa meningkatkan taraf hidup dan juga ternyata kerja keras itu adalah mendapatkan pahala dari Allah karena merupakan akhlakul karimah. Kemudian cara berperilaku kerja keras itu ya ketika kita bekerja kita harus dengan sungguh-sungguh dan ikhlas. Kemudian ketika kita mau mengawali sesuatu pekerjaan kita harus mengingat Allah atau minimal kita harus mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian ketika kita mengakhiri sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan apapun itu, kita juga harus tetap mengingat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ciri-ciri kerja keras itu ada 3, yaitu tekun, kemudian ulet, dan juga teliti. Jadi tekun itu intinya sungguh-sungguh, ulet itu nggak pernah kenal menyerah, dan teliti itu cermat, hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Kemudian materi selanjutnya itu tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu sesuatu yang dibebankan kepada kita yang harus kita kerjakan. Bisa juga disebut dengan kewajiban. Jadi sebelum kita mendapatkan hak, kita itu mempunyai kewajiban atau tanggung jawab. Jadi kalau kita seorang guru, maka tanggung jawab kita adalah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Jadi tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai beban sesuatu yang ditanggungkan kepada kita untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tanggung jawab itu ada tanggung jawab kepada agama, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada orang lain, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Jadi di situ bahkan ada juga tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi contohnya ketika kita tanggung jawab kepada agama, kita itu harus mempelajari Islam kalau kita beragama Islam. Kemudian tanggung jawab kepada agama juga meliputi kalau kita harus yakin atas kebenaran agama kita yang kita yakini atau kita pilih. Kalau kita Islam, ya kita harus meyakini akan adanya agama, kita mempelajari agama Islam itu, dan kita juga mengamalkan dari ajaran-ajaran Islam. Selain mengamalkan, kita juga mengajak orang lain untuk ikut dalam agama Islam. Itu tanggung jawab kita sebagai tanggung jawab kita kepada agama. Kemudian tanggung jawab kita kepada diri sendiri, kita juga nggak boleh merusak diri kita. Jadi tanggung jawab pada diri kita ini ada dari tubuh, dari hati, dari pikiran, dari jiwa. Jadi semua itu harus kita penuhi kebutuhan. Misalkan ketika kita lapar, ya kita makan. Kalau kita juga membutuhkan kebutuhan rohani, maka kita juga harus memberikan makanan berupa kebutuhan rohani. Seperti ketika kita agama Islam, maka tanggung jawab kita kepada diri kita, dan kita menyirami diri kita dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian kita juga harus menyeimbangkan antara hak diri kita dan tanggung jawab diri kita. Jadi selain kita melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab, kita juga memiliki hak. Maka tubuh kita, diri kita pun juga memiliki hak. Jadi tanggung jawab kepada diri kita juga termasuk nyawa kita. Jadi kita itu harus menjaga nyawa kita dan menjaga nyawa orang lain. Jadi kita juga tidak boleh membunuh dan kita juga tidak boleh bunuh diri, karena itu sudah menyalahi dari kehendak Allah. Kemudian tanggung jawab pada keluarga. Cukup Bu, sudah Bu, sudah. Ibu kayaknya cocok jadi ustazah ini. Paskannya panjang sekali. Nah baik, bagaimana Ibu melakukan metode atau model pembelajarannya seperti apa? Model pembelajaran yang saya lakukan itu model pembelajaran dalam pembelajaran tanggung jawab, kerja keras dan tanggung jawab itu metodenya adalah metode diskusi, tapi model pembelajarannya model pembelajaran inquiry, Pak. Jadi kalau inquiry itu pertama siswa itu merumuskan suatu masalah yang ada pada kehidupannya. Jadi kalau yang saya akan praktekkan itu nanti di PPL itu, nanti siswa mengamati video tentang semut itu tadi, Pak. Jadi semut itu siswa memperhatikan semut, kemudian setelah diperhatikan apa yang kita ambil dari semut itu dalam hal bekerja keras dan tanggung jawab sebagai manusia. Kemudian setelah
mereka merumuskan masalah yang didapat tadi dari video tersebut, kemudian Ustaz Didik mengembangkan dugaan tadi. Jadi apa yang didapat tadi, mereka menduga-duga. Bu, kalau saya sini, menurut saya mungkin nanti mereka akan berpikir, semut itu kerja keras Bu, bawaannya banyak dan sebagainya gitu misalkan. Nah nanti itu kan berarti sudah termasuk hipotesis atau dugaan sementara yang dari peserta didik. Kemudian setelah mereka mendapatkan dugaan itu, mereka mengidentifikasi masalah tersebut yang akhirnya dianalisis secara bersama dan berkelompok. Jadi nanti secara berkelompok, tetapi dalam kelompok kelas itu mereka mendiskusikan, kita mendiskusikan, dan saya sebagai fasilitator menjawab apakah itu benar atau apa dasarnya dan sebagainya. Kemudian nanti setelah mereka berdiskusi secara kelompok, mereka merumuskan kesimpulan dari konsep dari kerja keras itu kalau dalam diri sendiri, dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kemudian tanggung jawab kita juga seperti apa dari hasil dugaan mereka yang sudah didiskusikan secara berkelompok dalam kelas. Kemudian peserta didik bersama-sama menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini saya menekankan semut aja bisa bekerja keras dan tanggung jawab kepada dirinya sendiri dan teman-temannya. Jadi kenapa kita sebagai manusia yang tingkatannya lebih sempurna daripada semut, itu kita tidak bisa. Jadi kita sebagai manusia harus bisa menerapkan kerja keras dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu, bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan teknologikal, pedagogikal, content knowledge atau TPACK? Ya, jadi kalau di sekolah saya itu kan mayoritas laki-laki ya Pak. Jadi mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang berbentuk audio visual. Jadi di sini kalau kita cuma cerita, kalau ceritanya itu bukan masalah yang mereka sukai, jadi terkadang itu kurang menyenangkan buat mereka. Jadi dan saya biar teknologi dalam pembelajaran itu masuk, ya saya pertama itu saya gunakan PowerPoint, tapi PowerPoint itu saya menambahkan video-video, sama video tentang bagaimana seseorang harus semangat. Kemudian motivasi-motivasi itu saya tampilkan dengan video. Kemudian saya ajak mereka untuk membuka YouTube di HP masing-masing. Bahkan kadang membuka YouTube dari link yang saya bagikan di PowerPoint tersebut. Kemudian dalam pembelajaran tersebut kita harus ada diskusi dan kita sambungkan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Jadi ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak bermakna atau tidak bersentuhan dengan kehidupan yang mereka rasakan, itu biasanya mereka akan mengabaikan apa yang kita sampaikan. Jadi menurut saya kalau mengajarkan mereka itu sekarang kan nggak ada yang anak nggak bawa HP gitu ya Pak. Ada sih sebenarnya, ada satu orang, ada dua orang. Tapi kadang mereka juga kalau disuruh buka internet sebagai alasannya nggak punya paket, itu pun saya tethering gitu, tethering untuk biar mereka bisa buka. Terus kemudian selain saya menjelaskan, sebelumnya saya angkat mereka untuk apa sih yang mereka pertanyakan dari materi ini, apa sih yang dari kehidupan mereka itu yang mereka itu akhirnya tertarik untuk mempelajari materi kerja keras dan tanggung jawab. Jadi saya awal itu mengajak mereka untuk tanggung jawab karena laki-laki ya Pak. Jadi saya tanggung jawab seorang laki-laki itu ada 4 misalkan, tanggung jawab kepada ibunya, kepada istrinya nanti, anaknya dan kakak perempuannya, tanggung jawab yang saya jelaskan pada itu. Kemudian kerja keras. Jadi saya sampaikan kepada mereka, apalagi kan mereka laki-laki, kalian itu nggak usah cari pacar sekarang apa dan sebagainya. Tapi ketika kalian sudah sukses dengan bekerja keras, kalian bekerja keras sukses, insya Allah nanti wanita itu akan ngantri gitu sama mereka. Jadi saya sambungkan ke situ awalnya, kemudian saya tanyakan video-video, kemudian saya ajak mereka untuk berdiskusi secara di kelas pertama, kemudian nanti niat saya di PPL itu
saya ajak mereka untuk belajar membuat PowerPoint. Karena sebenarnya kan jurusan di sekolah saya itu yang saya banyak mengajar itu jurusan otomotif ya Pak, jadi jarang buka komputer ya. Jadi saya ajarkan mereka untuk sedikit-sedikit belajar untuk membuat PowerPoint gitu Pak. Baik, Ibu. Bagaimana Ibu melakukan pendalaman materi yang di situ nanti kemudian ada mencakup aspek sikap, kemudian pengetahuan atau kognitif dan keterampilan. Seperti apa? Maaf Pak, putus-putus. Bagaimana Ibu melakukan penilaian kepada siswa sehingga materi nanti ini terlihat adanya aspek sikap, kemudian pengetahuan atau kognitif dan keterampilan. Seperti apa? Ya Pak, jadi kalau penilaian yang saya lakukan itu pertama adalah penilaian potensi awal ya Pak. Selain pretest itu ada juga menggunakan daftar cek. Jadi saya buat mereka itu mengelis dirinya sendiri dari lembar penilaian diri, kemudian seperti pertanyaan contohnya, saya belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita saya tercapai itu mereka lakukan atau tidak. Kemudian apabila guru memberikan tugas, mereka menyelesaikan atau tidak, mereka bisa menjawab iya atau tidak. Itu saya minta untuk mereka menjawab dengan kejujurannya, nggak usah dibaik-baikin, tapi memang itu penilaian dari awal. Selain pretest. Kemudian sikap spiritual. Kalau pretest itu kan untuk menilai kemampuan pengetahuan, Pak. Kompetensi pengetahuan. Kalau potensi awal itu kan yang minat awal dari mereka. Kemudian untuk penilaian sikap itu ada dua, yaitu penilaian sikap spiritual dan penilaian sikap sosial. Jadi kalau penilaian sikap spiritual itu saya gunakan jurnal. Jadi kalau pagi itu kan sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu, kemudian sholat duha dulu, membaca ayat Al-Quran dulu. Nah, di situ saya sambil memberikan penilaian kepada mereka. Itu jurnal penilaian sikap spiritualnya. Kemudian kalau sikap sosialnya, saya lebih biasanya menggunakan penilaian antar teman. Jadi penilaian antar teman itu, misalkan si Muksin menilai Rizky dengan Anissa. Jadi penilaian antar teman. Kemudian apa yang dia lakukan, kadang-kadang pakai jurnal, kadang-kadang pakai penilaian antar siswa. Tapi kalau yang ini saya gunakan SPP yang ini saya gunakan penilaian antar teman. Kemudian untuk pengetahuan, kompetensi pengetahuan yang pertama tadi kan pretest ya di awal. Kemudian yang kedua post-testnya. Post-testnya kalau saya menggunakan Google Form itu biasanya saya menggunakan soal pilihan ganda. Kalau misalkan saya menggunakan soal yang ditulis di buku, saya menggunakan soal Excel. Kemudian untuk penilaian keterampilan itu biasanya saya membuat portofolio yang mereka lakukan di rumah, saat di rumah atau di sekolah atau di masyarakat. Itu penilaian portofolionya tentang aktivitas mereka, aktivitas keagamaan yang mereka lakukan di rumah atau masyarakat atau kapan saja saya kasih waktu dalam waktu seminggu. Itu mereka minimal 15 aktivitas, apakah itu sholat di masjid atau sholat berjamaah atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Baik, coba Ibu sampaikan satu soal yang bernuansa hot. Soal bernuansa hot, soal pilihan ganda ya Pak? Ya. Ya, di sini soal seorang yang sudah bekerja keras dalam hidupnya. Kerja keras itu merupakan kegiatan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan. Nah, seseorang yang sudah melakukan bekerja keras dalam kehidupannya merupakan orang yang sudah memiliki tanggung jawab. Karena tanggung jawab merupakan A.
bukan kewajiban suatu pekerjaan yang harus diselesaikan. B. Hal yang sangat terkait dengan bagian dari keberadaan manusia. C. Contoh dari perilaku yang mampu menghasilkan produktivitas kerja. D. Bagian dari perilaku yang harus dimiliki seseorang yang masih muda. E. Alasan dari setiap manusia untuk menempatkan yang terbaik. Dapatkan yang terbaik. Baik, cukup. Mungkin Ibu ambil Al-Quran ya. Surat Al-Ma'idah. Surat Al-Maidah ayat berapa, Pak? Ayat 1 saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil ufuq. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum khairu muhilli syai'i. Alaikum khairu muhilli syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkum ma yurid. Sadaqallahul azim. Baik, coba Ibu ambil spidol, kertas. Ibu tulis. Pulpen nggak apa-apa ya? Boleh juga. Ibu tulis wabtari fima atakallahu. Wabtari fima atakallahu. Ya, Pak. Sudah selesai. Wabtari fima atakallahu. Coba mana? Coba ditunjukkan. Wabtari fima atakallahu. Sudah. Betul atau salahnya nanti dinilai ya. Baiklah, demikian sebab dengan Pak Sub itu sudah ditunggu di Zoom-nya. Ikuti dulu dengan Pak Sub. Demikian, mudah-mudahan Ibu sukses dan sehat selalu dan lulus dalam kegiatan PPG. Demikian saja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu. Ya. Terus silakan dibuka RPP terbaiknya, Bu. Boleh 1, 2, atau 3. Iya, Pak. Oke, kita mulai ya, Bu ya. Iya, Pak. SMK Muhammadiyah 2 Metro. Lampung ya, Bu ya? Iya, Pak. Di Lampung. Oke, udah berapa lama ngajar, Bu? Sebelumnya saya ngajar di SD 2 tahun. Kemudian saya ngajar di SMK Muhammadiyah ini 7 tahun. 7 tahun. Iya, Pak. 7 tahun, udah lama. Dulu tamat di mana, Bu Imas? Dulu saya lulusan dari Stein Juraiswa Metro. Sekarang sudah YIN Juraiswa Metro di Lampung. Oh iya, Jet Metro. Oke, baik. PAI ya, Bu ya? Ya, PAI, Pak. Udah PNS, Bu? Masih honor, Pak. Udah lama ya berarti ya, udah 7 tahun ya? Ya, udah 7 tahun tambah 2 tahun ya, hampir 9 tahun, Pak. 9 tahun. Oke, baik, Bu. Kita nanti sambil ada pena dan kertas ya, Bu ya, sambil dicatat-catat nanti. Mana yang perlu dicatat nantinya gitu. Oke ya, Bu? Ya, Pak. Oke, baik. Nah, di RPP ini, Bu,
komponen utama yang paling penting yang pertama adalah adanya kompetensi inti. Oke kan, ada kompetensi inti. Di sini ada 4 kompetensi inti yang Bu Imas sampaikan. Ya, Pak. Mungkin lupa ya KI 1, KI 2, KI 3, KI 4-nya ya Bu ya. Ya, ini KI 1 menghayati, KI 2-nya menunjukkan perilaku utuh, KI 3 memahami menerapkan, KI 4-nya mengolah menalar. Jadi KI 1 itu kompetensi sikap spiritual, KI 2 kompetensi sikap sosial, KI 3 kompetensi pengetahuan, dan KI 4 kompetensi keterampilan, Pak. Oke. Kompetensi inti ini kita atau KI ini kita turunkan dari apa nih Bu? Atau pemerintah turunkan dari apa ya? Dari permen nomor berapa ya? Saya lupa. Ya, dari Permendikbud. Enggak, maksudnya komponen apa gitu yang diturunkan sehingga dia menjadi KI? Standar isi. Standar kompetensi. Standar kompetensi. Iya. Standar kompetensi. Standar kompetensi inti. Standar kompetensi lulusan SKL ya Bu ya. Nah, jadi KI itu diturunkan dari SKL ya Bu ya. Nah, kalau KD ini diturunkan dari mana Bu? KD ini diturunkan dari kompetensi inti. KD diturunkan dari kompetensi inti. Oke, kita turun ke bawah Bu. Ada IPK atau indikator pencapaian kompetensi IPK. Kira-kira Bu Imas, IPK 15.1 itu levelnya level berapa? Membuktikan itu level C3 C4. Kalau enggak C3 C4, Pak. Sebentar Pak, saya cek dulu. Ini kan yang 151 ini Bu Imas. Iya. Iya 151. Kalau 151 ini kan terkait dengan apeksi kan? Sifat ya, sikap ya. Kalau sikap itu tidak. A3 atau kan kalau yang sikap dan keterampilan cuma ada 1 sampai 5, kalau yang C sampai 6. Kalau yang C kan untuk hotnya kita pakai yang C4 sampai C6. Tapi kalau yang untuk sikap dan juga keterampilan itu pakai yang A3 sampai A5. Nah, sudah dilihat enggak KKO-nya Bu Imas? Sudah sesuai KKO-nya, misalnya ini A3, udah benar enggak A3 itu? Membuktikan. Sudah ya? Itu A3 itu ya. Ini yang lama Pak, yang baru ada juga. Nah, ya nanti sebaiknya tetap kita buat di IPK ini posisi atau level daripada IPK-nya supaya nanti penilai UKIN-nya nanti lebih mudah mendeteksi ini berada pada level keberapa. Nggak mungkin juga nanti kan penilainya dicari lagi KKO-nya dulu, ini benar nggak, ini sudah benar hot atau tidak kan gitu kan. Nah, itu untuk IPK ya Bu Imas ya. Kemarin yang saya tulis itu di yang analisis KIKD yang saya tulis di sini belum saya tulis. Nah, yang di IPK-nya Bu ya. Jadi nanti cek lagi KKO-nya, pastikan bahwa KKO yang kita adopsi itu sudah masuk level hot. Ya, Pak. Oke ya, untuk kesemuanya, untuk kesemua domain, baik itu afektif, kognitif maupun psikomotor ya Bu ya. Ya, Pak. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran. Ada approaches atau pendekatan yang kita gunakan dalam mendeskripsikan tujuan pembelajaran, yaitu pendekatan ABCD. Pernah dengar ya Bu Mas ya? Iya. Nah, coba apa kira-kira itu pendekatan ABCD? A itu audiensi Pak. Jadi ada kata-kata peserta didik di depan. Kemudian B-nya behaviors-nya atau kata kerjanya seperti menganalisis, membuktikan gitu.
Kemudian C-nya itu kalau kondisional itu setelah siswa membuktikan itu apa yang didapat gitu. Kemudian D-nya degree dengan baik atau dengan benar dan sebagainya. Jadi kalau dalam tujuan yang saya buat di sini, peserta didiknya itu A, kemudian mampu membuktikannya itu B, kemudian untuk bekerja keras, tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari itu C-nya, kondisionalnya dengan baik itu degree-nya, Pak. Komponen yang diterangkan sudah benar, tetapi dalam tujuan pembelajarannya belum lengkap. Itu audiensnya ada, yaitu peserta didik. Ada audiensnya. B itu behavior itu kompetensi yang kita harapkan. Ya kan, kompetensi yang kita harapkan dari peserta didik. Kalau di sininya sudah ada, yaitu peserta didik kita mampu membuktikan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Itu baru B itu, sampai tanggung jawab itu B itu. Ya kan, membuktikan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab. Nah, itu B itu. C-nya nggak ada. C itu cara mendapatkan kompetensi itu. Nah, misalnya dengan metode diskusi gitu kan. Misalnya peserta didik mampu membuktikan bahwa ini begini. Peserta didik mampu membuktikan bahwa agama mewajibkan umatnya untuk bekerja keras dan bertanggung jawab melalui pembelajaran PBL, melalui metode diskusi, melalui penayangan video misalnya. Atau dibuat C-nya dulu. Bisa nggak dibuat C-nya dulu? Setelah mempelajari materi menggunakan pendekatan saintifik, gitu kan, itu C itu. Peserta didik A mampu membuktikan dan selanjutnya itu B. Dalam kehidupan sehari dengan baik itu baru D. Jadi formatnya tidak mesti harus A, B, C, D polanya. Polanya sembarang aja, mau C dulu silakan, mau A dulu, mau D dulu gitu. Silakan. Oke ya Bu Mas ya. Nah, sudah itu dibuat aja di situ nanti mana yang A bikin dalam kurung A, B dalam kurung B. Saya cek itu, begitu juga untuk 2.5 peserta didik A sudah ada. B-nya sudah ada, C-nya juga enggak ada. Ya kan? D-nya sudah ada. Begitu seterusnya saya lihat. Jadi komponennya belum lengkap. Belum lengkap komponennya. Ini pernah direview ini Bu Imas, RPP-nya? Kemarin sih review. Sudah. Tetapi ketika memberikan contoh, kan guru mamanya memberikan contoh Pak. Contohnya ya hampir sama gitu Pak, yang berbeda. Nanti dilengkapi ya Bu ya. Supaya nanti RPP-nya bisa digunakan 3 RPP untuk PPL plus nanti RPP untuk UKIN. Karena di dalam UKIN yang dinilai itu pertama RPP, yang kedua praktek pembelajarannya. Kan gitu ya Bu ya. Oke, kita lanjut ke bawah Bu. Terus Bu, lanjut. Nah, ya ini. Oke, rencananya Bu Imas mau disatukan PPL-nya dengan PTK? Iya, Pak. Coba lihat ke atas, Bu. Nah, ini maksud saya, modelnya itu. Karena model pembelajaran yang disarankan itu kan cuma 2. Kalau untuk UKIN. Untuk UKIN ya, Bu ya. Kalau untuk PPL ya nggak ada masalah. Kalau di dalam UKIN itu nanti ada 2 yang disarankan. Apa Bu Imas? PBL dan PJBL.
Iya, PBL dan PJBL. Nah, Saya kira kalau untuk PPL mungkin yang ada masalah mungkin ya. Tapi Ya. kalau sebaiknya juga tetap menggunakan PBL. Iya, Pak. Jadi yang RPP yang 1 dan 2 itu pakai PBL, Pak. Yang pakai yang biru, Pak. Gitu. Apa pertimbangannya, Bu? Karena kalau yang di kemarin sih biar bervariasi aja sih Pak sebenarnya. Biar bervariasi aja. Oh iya, Karena iya, kan iya. kalau ini kan langkah-langkahnya berbeda biar bisa pelajari. Kalau saran saya sih sebaiknya supaya kita terhindar dari subuhat itu, ya lebih baik pisahkan saja antara PPL dengan PTK nantinya. Takutnya nanti penilaian RPP untuk PPL, ini kenapa nih model pembelajarannya nggak menggunakan PBL atau PJBL, kan repot juga nanti kan. Nah itu terus lanjut ke bawah, Bu. Oke, nah lewat Bu. Sudah lewat ke atas dulu, Bu. Nah, ini sudah bagus ini. Ini sudah bagus, ada integrasi hasil penelitian. Ya kan? Sudah ada integrasi hasil penelitian dengan menampilkan link jurnal. Oke, kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran kita menggunakan pendekatan TPACK. Nah, sejauh mana Bu Imas mengetahui TPACK? TPACK itu kan teknologi, pedagogik dan itu jadi penggabungan antara teknologi, pedagogiknya dan materinya, Pak. Oke, jadi kita menggunakan teknologi di dalam pembelajaran. Nah, bisa ditunjukkan yang mana tuh Bu Imas dalam kegiatan PPK ya? Ya Pak, jadi yang di PPK ini yang pakai PPJ itu yang ini pertama pakai ini Pak, yang guru bersama pendidik menyanyikan lagu Indonesia Raya itu pakai link. Kemudian setelah itu mereka melihat video dari YouTube dan Google Drive. Kemudian mereka mengerjakan soal pretest menggunakan Google Form. Oke. Sebentar Bu, ke atas dulu Bu. Ini dulu. Mulai dari kegiatan peneluan dalam kegiatan pembelajaran ini kan kita berharap mahasiswa yang aktif ya Bu ya. Iya, Pak. Betul ya? Nah, iya, Pak. Gimana caranya supaya lebih banyak kata siswa daripada kata guru Bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kegiatan yang kita lihat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kegiatan didominasi oleh guru. Gimana tuh Bu? Ya sebenarnya yang di RPP-nya aja Pak bahasanya seperti itu. Tapi sebenarnya setelah guru membuka salam, kemudian yang memimpin doa peserta didik. Berarti nanti bahasanya diganti. Gitu. Jadi tampilkan Bu ya. Jadi walaupun misalnya guru membuka pembelajaran itu dengan mengucapkan salam, bisa nggak dirubah gitu? Siswa gitu. Ya bisa. Ya, buat aja siswa menjawab salam dari guru untuk memulai pembelajaran. Siswa beserta guru membaca Al-Quran. Ya, jangan gurunya terus sudah selesai guru kita kan. Gitu. Gitu ya Bu ya. Sama dengan persepsi. Ya, walaupun yang menayangkannya itu adalah guru, siswa menyaksikan video motivasi yang ditayangkan oleh guru. Nah, begitu juga garis-garis besar itu. Siswa menyimak garis-garis besar kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh
guru. Jadi tetap kita mengedepankan peserta didik. Gitu ya Bu ya. Ya, siap, Nah, Pak. begitu nanti coba Bu Imas cek semua kegiatan-kegiatan itu didahului dengan siswanya gitu daripada gurunya. Ya, Pak. Nah, supaya kelihatan nanti bahwa memang kegiatan pembelajaran itu berpusat pada siswa. Oke, kita lanjut kegiatan inti, Bu. Nah, di literasinya sudah ada TPACK-nya. Di critical thinking di mana, Bu? Mengaitkan antara video itu tadi, Pak. Oh iya, ini ada videonya dari video atas, Pak. ya. Ya mungkin ditambah aja linknya ulang, Bu, nggak ada masalah. Tambahin linknya di Iya, di kolaborasi, Bu, di mana? kolaborasi. Mereka sedang mengerjakan mengerjakan tugas kelompok berupa PowerPoint. Nah, Belum nampak, Bu ya. Peserta didik mengidentifikasi masalah yang ditemukan. TPACK-nya belum kelihatan ya, Bu, di kolaborasi ya. Oh, Pak, jadi kalau misalkan gini, Pak, kita menggunakan apa namanya? Siswa membuat PowerPoint itu masuk ke TPACK nggak, Pak? Nah, kira-kira yang cocok di kolaborasi itu apa, Bu? Nah, itulah hebatnya PBL itu, Bu. Seharusnya PBL. Jadi mudah kita mengintegrasikannya dengan kegiatan pembelajaran. Kolaborasi ini kan salah satu metode yang kita gunakan di kolaborasi apa, Bu? Kan diskusi. Diskusi berarti kita menayangkan apa, Bu? Diskusi. Menyampaikan masalah. Nah, gitu. Jadi itulah yang PBL itu, problem based learning itu. Kelihatan diskusinya, kelihatan PBL-nya. Jadi di sini ya bisa saja kan belum nih diskusi peserta didik mengemukakan pendapatnya, belum kan? Jadi sebelumnya bisa saja pertama peserta didik memperhatikan atau mengamati tayangan terkait permasalahan yang akan didiskusikan. Jadi dia udah langsung masuk apa? TPACK-nya, saintifiknya juga dapat, PBL-nya juga kelihatan. Nah, ya itu maksudnya. Nah, jadi di collaboration ini sebenarnya banyak sekali. Peserta didik mengamati. Nah, mengamati udah masuk saintifik. Mengamati apakah itu tayangan gitu kan, yang ditampilkan oleh guru terkait permasalahan yang akan didiskusikan dalam kelompok. Nah, nampak semua itu. Ya kan? PBL-nya kelihatan, saintifiknya kelihatan, TPACK-nya nampak. Nah, itu untuk collaboration. Nah, untuk communication ini sudah ada ini. Tapi mungkin dibuat aja warna lain, Bu. Menampilkan materi PowerPoint, bikin aja warna biru gitu kan supaya kelihatan TPACK-nya. Nah, creativity, Bu, di mana bisa dibuat kreativitas TPACK-nya? Berarti peserta didik di sekolah ada mading nggak, Bu? Nggak. Nggak ada sih, Pak, tapi nggak begitu berfungsi. Nah, kalau tidak, ya boleh aja walaupun nanti tidak dibuat di sekolah langsung. Nomor apa yang terakhir tuh, Bu. Ini sudah benar kalimatnya udah bagus. Tapi mintakan mereka setelah menyimpulkan hasil hasil diskusi, mereka post di mana gitu. Sehingga kalau anak-anak kita minta postnya di dunia maya, nah itu sudah membantu peserta didik kita untuk memanfaatkan internet itu untuk pembelajaran. Daripada mereka post di Instagram yang tidak-tidak, mendingan mereka post di Instagram itu terkait dengan hasil diskusi mereka. Dari mereka posting di Facebook itu yang lain-lain, nah minta aja mereka posting di Facebook hasil daripada diskusi. Apalagi kita anak-anak SMA ini kan luar biasa. Coba Bu Imas bayangkan itu. Kalau seandainya kita sepakat gitu kan anak-anak SMA ini
memposting hasil diskusi mereka di Facebook kan luar biasa itu. Ya kan? Daripada posting kegalauan terus kan. Nah, seperti itu. Maka TPACK itu sebenarnya luar biasa. Jadi nanti peserta didik dengan guru menyimpulkan materi secara bersama-sama, oke kan? Nah, baru nanti yang ketiganya peserta didik diminta untuk memposting hasil diskusi yang telah disimpulkan secara bersama-sama dengan guru di media-media digital yang mereka miliki. Nah, kan luar biasa itu. Itu, Bu. Oke, Bu ya. Nah, di kegiatan penutup kita lihat ke bawahnya. Terus ke bawah lagi, Bu. Nah, mungkin nanti untuk penilaiannya ini, Bu. Untuk penilaiannya ini. Terus ke atas. Mungkin bukan yang di atas, Bu. Nah, ini dia. Ini seharusnya semua instrumennya Ibu taruh aja di Google Drive. Karena sudah ada kan, kemarin kan sudah disimpan ya, Ibu kan sudah membuat instrumen kan? Iya, sebenarnya linknya disimpan di atas, Pak. Linknya yang ada disimpan di aja di Google belajar. Drive kan udah apa? Bikin aja satu kolom lagi, link instrumen. Baik untuk sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Berarti ini nggak perlu dimasukin ke dalam ke bawahnya sini ya, Pak? Nggak perlu lagi di sini karena kita sudah TPACK. Tuh. Jadi nanti ya sampai di sini, Bu, apanya RPP-nya itu. Berarti berapa halaman? 7 ya? 7 halaman. Kalau ini saya lihat nih ada 16 halaman nih karena banyak soal ujian ya di bawahnya ya. Karena banyak lampiran 1 sampai 7, Pak. Iya. Seharusnya lampiran itu taruhnya di Google Drive. LKPD kan taruhnya di Google Drive kan, Bu ya? LKPD, apalagi media pembelajaran, itu taruh aja di Google Drive. Jadi memang sehingga RPP kita lebih sederhana lah. Oke, Bu Imas, saya kira cukup. Boleh di stop recordnya.